Lu, tak kena. Enggak kena. Halo, ketemu lagi sama aku Rendra Brewok dan di channel kita Vitality. Jadi kemarin kan pada nonton Beyond Combat 3 enggak? Yang pertandingannya KJ sama Renpang. Kalian lihat tendangannya Randy Pangalila yang bikin KKJ KO dan bertekuk lutut. Di episode kali ini aku mau kasih tips ke kalian gimana caranya melakukan tendangan kalau tendangan pertama kita itu enggak kena atau berhasil dihindari. Terus nanti aku juga mau ngasih breakdown tendangannya Bang Randy Pangalila ke kalian di episode yang kali ini, karena itu tendangannya cocok banget dipakai ketika kita terjebak kejahatan jalanan gitu. Langsung aja, let's go. Ya, aku mau kasih breakdown dulu ya tendangannya Randy Pangalila yang bikin KKJ bertekuk lutut atau KO. Nanti aku kasih breakdownnya tendangannya Randy Pangalila dulu, terus nanti aku ngasih tips tendangan yang lain ketika tidak kena itu kita harus ngapain, kita harus melakukan serangan keduanya gimana. Oke, nah seperti video yang bisa kalian tonton ini, itu kan ketika Randy Pangalila melakukan tendangan roundhouse, KJ itu menghindarnya dia ke belakang gini ya, jadi dia ke belakang, set, terus dia mau melakukan hook, cuman keduluan sama kaki kirinya Randy Pangalila yang melakukan back kick, dash. Jadi seperti ini. Di pertama itu gini, set, terus langsung back kick. Nah, terus back kicknya itu kena di ulu hati. Menurutku itu setup tendangan yang sangat-sangat bagus. Karena apa? Karena kalau itu kan yang digunakan itu tendangannya Muay Thai ya. Jadi tendangan khas Muay Thai itu kan bablasin gini. Terus kalau nggak kena biasanya itu muter ya. Jadi gini, nah, terus gini. Cuman kalau Randy Pangalila itu melakukan putaran itu akan terlambat. Kalau dia mau memutar badannya terus menghadap ke depan lagi bakal terlambat karena KKJ itu sudah mau melakukan hook ya. Jadi bisa terlambat ini. Nah, bisa kena. Makanya keputusannya Randy Pangalila itu tepat banget pas dia itu melakukan back kick setelah melakukan roundhouse. Set. Kayak gitu. Jadi cara setupnya gampang sekali. Yang penting kalian yang pertama sudah bisa melakukan roundhouse. Melakukan roundhouse bisa. Terus yang kedua kalian bisa melakukan back kick. Kalau kalian bisa melakukan dua tendangan itu, ya tinggal gini aja. Set, set. Dikenakan bisa di ulu hati, bisa di liver, banyak. Kalau tinggi bisa di muka ya. Nah gitu. Kalau tendangannya tinggi, cuman resiko juga sih kalau nanti, karena kan gini, kalau dari jarak segini kita stand, kita mau ditendang mukanya, itu kan muka itu tinggal gini aja bisa nggak kena tendangan. Cuman kalau ini kan susah. Terus jarak kita kalau cuma segini, dia mau mundurin badan itu harus jauh. Makanya paling tepat dikenakan di sini. Setelah melakukan roundhouse, udah paling tepat dikenain ke sini, ke badan. Jangan ke kepala. Nanti dia menghindar gini, titikmu terekspos. Sakit. Itu tadi tendangannya Randy Pangalila. Sekarang yang kedua itu low kick. Kalau nggak kena gimana? Nah, kan ada kemungkinan kalau kita mau low kick sini ya, low kick di paha, itu dia bisa mundurin pahanya. Nah, terus dia juga bisa melakukan counter. Nah, itu gimana caranya? Lanjut. Jadi kalau misalkan kita posisi mau low kick kakinya dia, terus dia mundurin paha, set, kita bisa melakukan side kick langsung. Seperti itu. Oke, jadi harus cepat ini, kepala itu harus cepat berpikir. Kalau nggak kena gini, jangan malah. Nah,
nanti takutnya dia keburu melakukan counter ya. Jadi dia melakukan counter kan bahaya nih, kita udah di sini dia mau melakukan counter, bahaya. Harus cepat berpikir ya, dari posisi ini tadi gimana kita bisa melakukan counter. Bisa kita melakukan roundhouse di sini. Loki kedua bisa, jadi ada beberapa opsi ya. Jadi ini opsi pertama, kita bisa melakukan backfish, ke mukanya dia. Jadi kayak gini, ini yang pertama, tips pertama dulu ya. Kalau misalkan kita melakukan low kick terus dia memundurkan kaki, tips yang pertama adalah pukul dengan backfish. Set, seperti itu ya. Set. Yang kedua, melakukan low kick susulan. Yang kedua, tips kedua, kita melakukan low kick susulan. Set, der. Ya. Set, der. Kan mundur tuh. Set, der. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melakukan low kick langsung ke side kick. Ya, kalau misalkan dia memundurkan kaki. Itu dia tipsnya, 3 tips kalau low kick kita nggak kena. Kita ulangi gerakannya. Yang pertama menggunakan backfish, yang kedua low kick susulan, yang ketiga low kick terus side kick. Nah, jadi cara atau pengaplikasian tendangannya Bang Randy Pangalila itu juga bisa dipakai ketika kita terjebak kejahatan jalanan. Pentingnya otak kita untuk merefleks ketika satu serangan kita nggak kena, kita harus segera melakukan serangan kedua. Langsung cepet apa yang bisa dilakukan pada kondisi itu. Ya udah, kalian bisa save video ini dan share supaya informasinya itu meluas. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan sama konten-konten kita. Sampai jumpa di konten kita yang lain. Ciao. Ciao. Hai, ketemu lagi sama Vitality mengucapkan selamat buat Beyond Combat karena eventnya yang baru Beyond Combat 3 itu bagus banget. Terus menurutku juga sukses ya. Selamat juga buat Selos dan semua timnya. Terus buat faktor-faktor yang bertanding yang ada di sana, nggak bisa tak sebutin satu-satu. Ada Randy Pangalila, KKJ, Mike, Lauren, Andi Cobra, Kalis Rock, dan teman-teman yang lain. Semangat memajukan combat sport Indonesia biar anak-anak muda itu lebih termotivasi untuk olahraga dan berprestasi daripada melakukan kejahatan-kejahatan jalanan kayak gitu. Jadi aku juga support banget dengan adanya Beyond Combat ini yang memberikan inovasi di dunia combat sport Indonesia supaya lebih disenangi oleh anak muda dan lebih dikenal oleh dunia. Ada orang yang dari Abu Dhabi datang ke Beyond Combat itu nonton ke Indonesia cuma mau nonton Beyond Combat, itu keren banget sebenarnya. Support lah aku anak-anak muda seperti Selos itu, mantap.